Luwai bin Ghalib memberitahukan bahwasanya Nabi akan diutus sebagaimana yang ia dengar dari para ahli kitab. 60. Dari Abdurrahman bin Auf berkata, bahwasanya Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik mengumpulkan kaumnya pada hari Jumat. Orang-orang Quraisy menamakan hari Jumat sebagai hari Arubah. Ia berkata kepada mereka, dengarkanlah dan pelajarilah, pahamilah dan ketahuilah bahwa malam telah pergi dan siang mulai tampak. Bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, gunung-gunung sebagai pasak, bintang-bintang sebagai tanda. Orang-orang yang pertama seperti orang-orang yang terakhir, perempuan dan laki-laki, para suami dan orang yang bangkit kepada keusangan. Sambunglah silaturahmi kalian, jagalah kekerabatan kalian, kembangkan hasil harta kalian. Apakah kalian melihat orang yang telah binasa dapat kembali lagi? Atau orang yang telah mati dibangkitkan lagi? Hari akhir ada di hadapan kalian. Prasangka tidak seperti apa yang kalian katakan. Hiasilah daerah Al-Haram kalian, agungkanlah ia dan beribadahlah di sana. Akan datang kepadanya suatu berita besar. Akan keluar dari sana seorang nabi yang mulia. Ia pun melanjutkan, malam dan siang datang dan pergi dengan segala kejadian. Sama saja apakah itu malam maupun siang. Keduanya bergantian dengan segala peristiwa dan nikmat yang tabirnya teruntai kepada kita. Nabi Muhammad datang ketika kita berada dalam kelalaian. Beliau membawa kabar berita. Beliau adalah orang jujur dalam menyampaikannya. Kemudian ia melanjutkan lagi, demi Allah, jika aku pada waktu itu masih mempunyai pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki, maka aku akan beranjak seperti onta yang beranjak. Aku segera melesat seperti kuda jantan yang melesat. Wahai, alangkah bila diriku dapat menyaksikan seruannya pada saat mereka ingkar terhadap kebenaran yang dibawanya dan berada dalam kehinaan. Jarak waktu antara kematian Ka'ab dan saat Rasulullah diutus adalah 506 tahun. Mimpi Nasr bin Rabi'ah al-Lahmi tentang keberadaan Rasulullah. 61. Disebutkan di dalam sejarah, bahwasanya Nadr bin Rabi'ah bermimpi yang membuat ia takut. Ia mengumpulkan seluruh dukun dan tukang ramal, kemudian berkata kepada mereka, sungguh, aku telah bermimpi yang membuatku terkejut. Beritahukan kepadaku tentang penakwilannya. Mereka berkata, ceritakanlah mimpi itu kepada kami. Nadr berkata, sesungguhnya mimpi ini tidak dapat ditakwilkan, kecuali oleh orang mengetahuinya sebelum aku beritahukan. Mereka berkata, jika memang demikian keinginanmu, maka utuslah seseorang kepada Satih dan Syak. Mereka berdua adalah dukun. Nadr mengirim utusan kepada mereka berdua. Utusan itu mendatangi Satih dan membawanya ke hadapan Nadr. Nadr berkata kepada Satih, aku bermimpi sesuatu yang membuatku terkejut, jika engkau dapat meramalkannya berarti engkau benar telah mengerti. Satih berkata, engkau melihat abu atau arang yang keluar dari kegelapan kemudian jatuh di setiap kebun, lalu membakar segala sesuatu yang memiliki tengkorak. Raja berkata, engkau benar wahai Satih, lantas bagaimanakah penafsirannya? Satih berkata, aku bersumpah dengan segala sesuatu yang berada di antara dua tanah yang tak berpasir daerah Hanas ini, bahwa bangsa Habsyi Ethiopia akan datang kepada kalian dan akan mengusai segala sesuatu yang berada di antara Apian dan Jurasi. Sang raja berkata kepada Satih, demi ayahmu, sesungguhnya ini amat membuatku marah dan menyakitkanku, lalu apa yang terjadi? Apakah itu terjadi di zaman pemerintahanku atau setelah itu? Satih berkata, tidak, akan tetapi setelah pemerintahanmu, yaitu sekitar 60-70 tahun setelah pemerintahanmu. Raja berkata, apakah kekuasaan mereka terus berlangsung ataukah akan berakhir? Satih berkata, tidak, akan tetapi akan berakhir pada 70 tahun berikutnya kemudian mereka meninggalkannya lari ketakutan. Raja berkata, lalu siapa yang akan melanjutkannya? Satih berkata, yaitu Iram Ziyazan. Ia datang kepada mereka dari arah Aden. Ia tidak meninggalkan seorang pun dari mereka yang berada di Yaman. Raja bertanya, apakah yang demikian berlangsung lama? Satih berkata, tidak, akan tetapi akan berakhir. Raja berkata, siapa yang akan mengakhirinya? Satih berkata, seorang nabi yang cerdas yang diberikan wahyu dari Tuhan yang Maha Tinggi. Raja bertanya, siapakah nabi itu? Satih menjawab, seorang laki-laki dari keturunan Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr yang berkuasa bersama para pengikutnya sampai akhir masa. Raja bertanya, apakah pada perputaran waktu ada yang lain lagi selain ia? Satih menjawab, ya, suatu hari yaitu di mana orang-orang yang pertama dan terakhir dikumpulkan. Orang yang berbuat baik akan berbahagia pada saat itu, sedangkan orang yang berbuat jelek akan celaka. Raja bertanya, apakah yang engkau beritakan kepadaku ini benar? Satih menjawab, ya, demi mega merah, demi senja di awal malam dan demi waktu subuh. Sesungguhnya apa yang aku beritahukan kepadamu adalah benar. Setelah selesai, dukun yang bernama Syak pun diperintahkan menghadap.
Sang raja berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku bermimpi sesuatu, coba beritahukan aku tentang penafsirannya." Syak memberitahukannya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sati. Ia juga memberitahukannya tentang pergantian kerajaan yang terjadi di kerajaannya seperti yang dikatakan oleh Sati. Syak mengatakan pula akan datang seorang rasul yang datang dengan kebenaran dan keadilan sehingga kekuasaan berada di tangan kaumnya sampai hari pembalasan tiba. Sang raja bertanya, "Apakah hari pembalasan itu?" Syak berkata, "Yaitu hari di mana para pemimpin diberi balasan. Para manusia dikumpulkan karena batas waktu yang telah ditentukan." Nasab Nabi Muhammad. Nasab beliau yaitu Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'at bin Adnan. Para ahli nasab tidak berbeda pendapat dalam menasabkan beliau kepada Adnan. Mereka berbeda pendapat dalam menasabkan beliau kepada setelah Adnan. Sebagian mereka mengatakan bahwa nasab beliau sampai ke Adnan bin Ad bin Al-Humaisa bin Hamal bin Qoidar bin Ismail bin Ibrahim. Sebagian lagi berpendapat sampai ke Adnan dengan tanpa menyebutkan Ad bin Adad. Imam Malik dan sekelompok ulama memakruhkan untuk menuliskan nasab seseorang sampai kepada Nabi Adam. 62. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah dari Nabi, beliau berkata, "Adnan bin Adad bin Lupetik terbalik Ai bin Akrok Atsara." Ummu Salamah berkata, ditambahkan pada nasab itu nama Al-Humaisa. Nabi berpendapat bahwa Akrok Atsara adalah Ismail. Yang demikian ini dikatakan pula oleh Az-Zubair bin Bakekar. Ia mengatakan pula, bahwasanya Akrok Atsara adalah Ibrahim, karena mereka melihat beliau tidak terbakar oleh api. Mereka mengatakan, tidaklah Ibrahim itu kecuali Akrok Atsara. Demikianlah pengertian nama nasab yang ditambahkan di sini. Abu Ahmad Al-Askari memberitahukan kami bahwasanya telah ditambah pula pada nasab itu seperti nama Abu Dalamah. 63. Diriwayatkan dari Urwah, ia berkata, kami tidak menemukan seorang pun yang dapat mengetahui nasab Nabi setelah Adnan. 64. Ibnu Abi Haitsama berkata, kami tidak pernah mendapatkan dari pengetahuan para ahli atau dari syair seorang penyair bahwa ada seseorang yang mengetahui nasab Nabi setelah Ma'ad bin Adnan dengan pasti. Kesucian dan kemuliaan nenek moyang beliau. 65. Dari Watsilah bin Al-Aska, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari keturunan Ibrahim, memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Hashim. 66. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, Jibril telah berkata, aku telah mengelilingi bagian timur sampai barat bumi tapi tidak kutemukan orang yang paling utama selain Muhammad. Aku telah mengelilingi bagian timur sampai barat bumi. Tapi tidak aku temukan sebuah suku yang paling utama kecuali suku Bani Hashim. 67. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda, aku diutus dari sebaik-baiknya masa. Mulai dari masa Nabi Adam sampai ke masa lain sehingga aku diutus dan berada pada masa keberadaanku. 68. Al-Abbas bin Abdul Muthalib berkata, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya orang Quraisy duduk serta menyebutkan nasab-nasab mereka dan mereka menjadikanmu seperti pohon kurma yang tumbuh di tempat tumpukan sampah yang ada di balik tanah itu. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah ketika menciptakan makhluk dia menjadikanku yang terbaik di antara mereka. Ketika Allah membagi mereka menjadi dua bagian dia menjadikanku berada pada bagian yang terbaik. Ketika dia menjadikan suku bangsa dia menjadikanku berada pada suku yang terbaik. Ketika dia menjadikan marga-marga dia menjadikanku dari marga yang terbaik pula. Aku adalah orang yang terbaik dalam suku dan jiwa. 69. Rabi'ah berkata, bahwasanya sekelompok orang Ansar berkata kepada Nabi, sesungguhnya kami mendengar dari kaummu pada saat seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya perumpamaan Muhammad itu seperti pohon kurma yang tumbuh dalam al-Qubwah tumpukan sampah. Rasulullah berkata, tidaklah demikian, sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya kemudian memilah mereka menjadi dua bagian kemudian menjadikanku yang paling baik di antara dua bagian itu, kemudian menjadikan mereka bersuku-suku lalu menjadikanku berada pada suku yang terbaik. Aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Kata Al-Qubwah itu berarti sampah. Al-Asmuhi berkata, kata Al-Qubwah bila dibaca panjang ujungnya maka ini berarti laut. Syamar berkata, kata Al-Qubwah tidak pernah didengar di kalangan orang Arab. Seluruh suku Arab telah melahirkan Rasulullah. 70. Dari Ibnu Abbas berkata, tidak ada satu marga pun dari golongan suku Quraisy kecuali Rasulullah memiliki hubungan kerabat dengan mereka, lalu turun firman Allah. Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal saleh.
Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Asy-Syura 23. Maksud ayat di atas adalah, kecuali kalian menyambungkan kekerabatan antara aku dan kalian. 71. Asy-Syabi berkata, mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud pada ayat berikut katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan, yaitu, kecuali hendaklah kalian menyambung hubungan kerabat yang ada di antaraku dan antara kalian. Asy-Syabi berkata, aku menulis surat kepada Ibnu Abbas danlah menuliskan jawabannya sebagai berikut, sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang mulia di dalam nasabnya. Tiada satu suku pun dari kalangan Quraisy kecuali telah melahirkan beliau. Allah berfirman, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Asy-Syura 23. Maksudnya, jagalah hubungan kekerabatanku dengan kalian untukku. 72. Dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah berikut. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, maka Allah nanti akan memberi kekayaan kepadamu karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Taubah 128. Ia berkata, tak ada satu suku pun dari suku-suku Arab kecuali telah melahirkan, mempunyai kekerabatan dengan Rasulullah baik itu suku Mudar, Rabi'ah atau Yaman. Sabda beliau, aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari perbuatan zina. 73. Dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Nabi bersabda, aku dilahirkan dari pernikahan bukan dari perzinaan mulai dari zaman Nabi Adam sampai ayah dan ibuku melahirkanku. Tidak pula dari sebab perbuatan zina lainnya di zaman jahiliyah. 74. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah bersabda, kedua orang tuaku tidak bertemu sama sekali dalam perbuatan zina. Allah senantiasa memindahkanku dari tulang-tulang rusuk yang suci sampai pada rahim-rahim yang suci pula dan disucikan pula. Tidaklah keturunanku bercabang dua kecuali aku berada pada yang terbaik di antara keduanya. Mimpi Abdul Muthalib tentang keberadaan Rasulullah. 75. Abdul Muthalib berkata, ketika aku tidur di Al-Hijr, aku bermimpi yang membuatku kaget. Aku sangat terkejut kemudian aku datang kepada seorang dukun perempuan dari suku Quraisy. Aku memakai mantel sutera, rambutku terurai di atas bahuku. Ketika ia melihatku ia mengira bahwa terdapat perubahan di wajahku. Pada saat itu aku adalah pemimpin kaumku. Dukun itu berkata, ada apa dengan tuan kita yang telah datang dengan penampilan yang berubah? Apakah suatu kejadian telah membuatnya gundah? Aku berkata kepadanya, betul. Tak seorang pun yang berbicara dengan dukun ini kecuali terlebih dahulu mencium tangan kanannya dan meletakkan tangan kanan itu di atas kepala, barulah mengungkapkan keperluannya. Tapi aku tidak melakukan itu sebab aku adalah sesepuh kaumku. Aku duduk dan berkata, tadi malam aku bermimpi seakan-akan ada sebuah pohon yang tumbuh. Ujungnya menggapai langit, ranting-ranting terbentang ke timur dan barat. Aku tidak pernah melihat cahaya yang lebih bersinar darinya. Cahaya itu lebih besar dari cahaya matahari 2 kali lipat. Aku melihat orang Arab dan alam bersujud kepadanya. Setiap saat ia bertambah besar dan bertambah cahayanya. Bertambah tinggi pula dahannya. Kadang-kadang ia bersembunyi, dan terkadang ia tampak. Aku melihat sekelompok orang Quraisy yang bergantung ke ranting-rantingnya. Aku melihat pula sekelompok orang Quraisy ingin memotongnya. Pada saat mereka mendekatinya, seorang pemuda menghadang mereka. Aku tidak pernah melihat seorang lebih tampan wajahnya dan lebih harum baunya daripada pemuda itu. Kemudian ia meremukkan pundak-pundak mereka, menanggalkan mata-mata mereka. Aku mengangkat tanganku ingin menggapai satu bagian saja darinya. Tapi, ia berkata kepadaku, tidak ada bagian bagimu padanya. Aku bertanya kepada dukun itu, bagian apakah itu dan untuk siapakah? Dukun itu berkata, bagian itu adalah untuknya dan untuk orang-orang yang bergantung dengannya. Mereka telah mendahuluimu. Aku pun terkejut dan merasa kaget dan aku melihat muka dukun itu berubah, kemudian ia berkata, jika mimpimu ini benar, maka akan keluar dari tulang rusukmu seorang yang akan menguasai timur dan barat. Manusia akan tunduk kepadanya. Dukun itu berkata, semoga Abu Talib menjadi paman anak itu. Abu Talib menceritakan cerita ini kepada Nabi ketika beliau telah ada. Abu Talib berkata bahwa pohon itu adalah Abul Qasim Al-Amin. Abu Talib pernah ditanya, apakah engkau tidak beriman kepadanya? Ia berkata, aku takut dicela dan dimaki. Mimpi Khalid bin Said bin Al-Ash tentang keberadaan Rasulullah. 76.
Dari Khalid bin Said, ia berkata, pernah pada suatu malam sebelum masa terutusnya Rasulullah aku tidur dan bermimpi seakan-akan Makkah diliputi dengan kegelapan, sehingga seseorang tidak bisa melihat tangannya sendiri. Ketika itu keluarlah cahaya dari sumur Zam-Zam lalu naik ke langit dan menerangi Baitul Haram dan menerangi seluruh Makkah. Kemudian cahaya itu menuju ke kebun kurma Yasrib lalu menyinarinya hingga seakan-akan aku melihat ada kurma yang belum matang di sana. Aku pun terkejut dan menceritakannya kepada saudaraku Amr bin Said. Ia adalah seorang yang dapat menafsirkan mimpi. Ia berkata, "Hai saudaraku, perkara ini terjadi pada Bani Abdul Muthalib. Tidakkah kau melihat bahwa cahaya itu keluar dari sumur bapa mereka?" Khalid berkata, "Sesungguhnya ini benar-benar termasuk dari apa yang Allah telah tunjukkan kepadaku agar aku masuk Islam." Ibunya Khalid berkata, "Orang yang pertama masuk Islam adalah anakku." Khalid telah menceritakan mimpinya itu kepada Rasulullah. Beliau berkata, "Wahai Khalid, demi Allah cahaya itu adalah aku dan aku adalah Rasulullah." Beliau pun menceritakan kepada Khalid apa yang Allah perintahkan kepada beliau, sehingga Khalid masuk Islam dan Amr pun masuk Islam pula setelahnya. Mimpi Amr bin Murrah tentang keberadaan Rasulullah. 77. Dari Amr bin Murrah al-Juhani, ia berkata, "Aku melakukan ibadah haji bersama beberapa pengikutku pada zaman jahiliyah. Suatu malam aku bermimpi bahwa aku berada di Makkah dan melihat cahaya yang benderang keluar dari Ka'bah sehingga menyinariku mulai dari Ka'bah sampai ke pegunungan Yasrib dan Asyur Juhainah. Aku mendengar suara dari cahaya itu berkata, kegelapan telah lenyap. Cahaya terang telah tampak. Akan diutus seorang nabi yang paling terakhir atau penutup para nabi. Kemudian cahaya itu tampak lagi sehingga aku dapat melihat istana-istana kerajaan Hirah dan bagian putih Al-Madain. Aku mendengar suara di dalam cahaya berkata, Islam telah tampak. Berhala-berhala dipecahkan, tali hubungan silaturahim telah disambung. Aku pun terbangun dan kaget. Aku berkata kepada kaumku, demi Allah, akan terjadi pada suku dari kalangan Quraisy suatu kejadian. Aku mengabarkan mereka dengan apa yang telah kumimpikan. Ketika kami sampai ke tempat kami, telah terdengar sebuah berita bahwasanya seorang yang bernama Muhammad telah diutus. Aku bergegas menemuinya dan datang kepadanya serta menceritakan apa yang telah kulihat dalam mimpiku. Beliau berkata, wahai Amr bin Murrah, aku adalah nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Aku mengajak mereka ke ajaran Islam, memerintahkan mereka untuk melindungi darah-darah mereka, menyambung tali silaturahmi serta beribadah kepada Allah, menolak segala berhala, melakukan haji di Baitul Haram, berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu 1 bulan di antara 12 bulan yang ada. Siapa yang mentaatinya akan masuk surga. Siapa yang mengingkarinya maka bagi adalah neraka. Berimanlah kepada Allah, wahai Amr. Allah akan melindungimu dari bahaya siksaan jahanam. Aku berkata, ya Rasulullah, aku beriman dengan apa yang kau bawa dari segala yang halal atau yang haram. Walaupun aku menyayangkan banyak kaumku yang tidak beriman. Aku melantunkan beberapa bait syair yang kususun pada saat aku mendengarkan ucapan beliau pada waktu itu kami memiliki berhala yang ayahku menyuruh kami untuk menyembahnya. Aku pergi menuju berhala itu lalu memecahkannya, kemudian aku datang kepada Nabi sebagai berikut. Aku bersaksi bahwasanya Allah adalah yang maha benar. Dan bahwasanya aku adalah orang yang pertama meninggalkan berhala-berhala yang terbuat dari batu itu. Aku menyingsingkan kainku dari kedua betisku serta bergegas menujumu, menyeberangi segala genangan air dan tanah-tanah yang rata. Agar aku dapat menemani sebaik-baiknya manusia ini daripada diriku sendiri dan orang tua. Yaitu seorang rasul, pemimpin manusia di atas segala rasi-rasi bintang yang ada. Nabi berkata, selamat datang, wahai Amr bin Murrah. Aku berkata, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanku. Utuslah aku kepada kaumku agar Allah dapat memberikan mereka hidayah dengan sebabku sebagaimana dia telah memberikan hidayah kepadaku dengan sebabmu. Rasulullah pun mengutusku kepada mereka. Beliau berkata, hendaklah engkau berlaku lemah lembut, berkata benar, tidak berperilaku jahat, tidak sombong, tidak buruk hati. Aku pun mendatangi kaumku dan berkata, wahai Bani Rifa'ah, wahai para pemuka Juhainah. Aku adalah utusan dari Rasulullah kepada kalian. Aku mengajak kalian ke surga dan mengingatkan kalian bahayanya api neraka. Aku memerintahkan kalian untuk menjaga darah-darah kalian, agar kalian menyambung tali silaturahmi, menyembah Allah dan meninggalkan berhala, melakukan ibadah haji di Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan yaitu salah satu di antara 12 bulan. Siapa yang sanggup memenuhinya maka baginya adalah surga. Siapa yang mengingkarinya baginya adalah neraka. Wahai para pemuka Juhainah, sesungguhnya Allah yang segala puji baginya telah menjadikan kalian sebagai orang-orang pilihan di tempat kalian berada.
Dia memberikan kalian pada zaman jahiliyah apa yang telah ia relakan kepada umat-umat selain kalian dari suku-suku Arab, yang mana mereka mengumpulkan 2 orang perempuan bersaudara, seorang anak di antara mereka boleh mengawini bekas istri ayahnya, mereka boleh berperang pada bulan-bulan haram. Maka taatilah Nabi utusan Allah ini yang berasal dari Bani Luwai bin Ghalib, kalian akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Bersegeralah kalian maka kalian akan mendapatkan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka pun memenuhi seruannya, kecuali seorang saja di antara mereka. Orang itu berdiri dan berkata, "Wahai Amr bin Murrah, semoga Allah memperkenankan kau hidup. Apakah engkau memerintahkan kami untuk menolak Tuhan-Tuhan kami, memecah belahkan jamaah kami, menyalahi agama nenek moyang kami pada apa yang telah diajarkan oleh orang-orang Quraisy dari penduduk Tihamah ini? Persetan, tidak ada kesenangan dan tidak ada kemuliaan itu." Orang jelek itu melantunkan syair berikut. Inilah Ibnu Murrah yang telah datang dengan satu ucapan yang tidak menginginkan kebaikan. Sesungguhnya aku benar-benar menyangkal ucapan dan perbuatannya pada hari ini. Walaupun waktu semakin panjang dan angin-angin pun berlalu, apakah kami akan membodohkan orang-orang tua kami dan mereka-mereka yang telah terdahulu? Siapa yang menginginkan demikian maka tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Amr bin Murrah berkata, "Ternyata ada seorang pendusta di antara kita. Semoga Allah membiarkan kau hidup, membisukan lidahmu, merengkuhkan gigi-gigimu." Amr berkata, orang itu tidak mati sehingga mulutnya bisu dan giginya berjatuhan, sehingga ia tidak bisa merasakan rasa makanan. Ia pun buta dan tuli. Amr bin Murrah serta orang-orang yang